Halo guys, kembali lagi bersama Afif Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Afif Vlog. Oke, sebelum kita memulai video kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, nama saya Nurul Afifah, NIM A4101901112. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang tugas mata kuliah praktikum pembelajaran hasil belajar matematika, itu mengenai tentang bagaimana sih proses pembuatan soal host dan uji validitas beserta reliabilitas. Yang pertama kita akan membahas tentang proses pembuatan soal. Nah, proses pembuatan soal ini saya memilih materi kelas 8 bangun ruang dengan ada standar kompetensinya. Yang pertama ada 5 memahami sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian serta menentukan ukurannya. Ya, ada kompetensi dasarnya itu menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, ini saya di soal ketambahan dengan volume tabung atau bangun ruang tabung. Oke, indikatornya pertama, menentukan luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas, menentukan volume kubus, balok, prisma, dan limas, menggunakan luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, menggunakan rumus volume, balok, prisma, dan limas dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, untuk kali ini ketambahan bangun ruang tabung ya untuk soal saya buat. Nah, untuk selanjutnya ada ciri-ciri soal host ini meliputi soal tersebut itu berkaitan dengan satu konsep dengan yang lainnya. Artinya dalam pengerjaan soal host ini tidak hanya satu konsep teorisnya saja yang digunakan, tapi dua teori yang lain, bisa di bidang lain ataupun dari teori konsep yang lain. Oke, selanjutnya menggunakan informasi dalam memecahkan masalah. Yang ketiga ada proses memproses dan menerapkan informasi. Yang terakhir ada mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kan pasti ada pertanyaan tuh, bagaimana sih soal yang dikembangkan saya itu seperti apa? Oke, soal yang saya kembangkan ini berkaitan dengan materi kelas 8, tentunya tentang bangun ruang, yang akan dikaitkan dengan kejadian secara realita, seperti halnya volume tangki air jika diisi dengan air. Ini maksudnya volume tabung ya. Nah, untuk mencari luas permukaan sebuah bangun tempat duduk dengan sketsa ukurannya sudah ditentukan nantinya, dan mencari luas permukaan beserta teori yang terkait. Nah, selanjutnya, mengapa menurut Anda kelima soal tersebut sesuai dengan standar kompetensi, indikator, dan ciri-ciri soal HOT? Nah, menurut saya itu karena di dalam soal HOT tersebut telah mencakup standar kompetensi dan beserta indikatornya dan kawan-kawannya dengan menggunakan antara dua konsep dan teori yang lain. Nah, untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu digunakan secara berpikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan soal HOT ini. Bahkan menurut aspek pengetahuan, memahami soal dan aplikasi atau penerapan telah diterapkan pada soal yang saya buat ini. Sebagai salah satu contoh nanti pada soal berapa ya? Kalau nggak salah soal kedua itu soal ini melatih siswa dalam hal pengetahuan, misal terhadap bangun ruang tabung, mulai dari bentuknya seperti apa, rumusnya seperti apa, sisi-sisi tabungnya berapa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada aspek dari pemahaman atau memahami soal. Siswa itu juga dilatih untuk memahami apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan di soal tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang proses validasi soal tersebut. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri
dua validator kami yang saya minta. Yang pertama ada kurikulum vitae ya dari validator pertama yang bernama Heri Prasetyo SPD SI, tempat tanggal lahir Karanganyar 20 November 1984, alamat itu ada di Arjosari Kabupaten Pacitan. Sekarang mengajar di SMP Negeri Arjosari, jenis kelaminnya laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agamanya Islam, emailnya ada tertera di layar. Riwayat pendidikan itu dari tahun 91 sampai 97 itu di SD Pakutan, 97 sampai 2000 di SMP Arjosari, sedangkan SMA-nya di SMA Pacitan dari tahun 2000 sampai 2003. Nah, untuk kuliahnya ini beliau lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2009, masuknya tahun 2004. Oke, untuk selanjutnya ada validator kedua, ini namanya Ibu Masito Lutfia Mila Siva, tempat tanggal lahir Ponorogo 12 Oktober 1997, alamat Dukun Walayah, ini Kabupaten Sragen, mengajar di MTS Sambirejo, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, email ada di layar. Riwayat pendidikan ini TK BA Aisyah Bangunsari 1 Ponorogo dari tahun 2002 sampai 2004, SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo dari 2004 sampai 2010, MTS Islam Al-Mu'min Ruki dari 2010 sampai 2013, MAN 1 Surakarta dari 2013 sampai 2016, dan lulusan pendidikan matematika Fakultas FKIP Universitas Negeri Surakarta dari 2016 sampai 2020. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bukti validator saya. Ini saya meminta bantuan ini melalui chat WhatsApp ya. Di validator pertama saya menghubungi validator ini pada tanggal 17 April 2021 dan langsung dijawab bapaknya itu insya Allah kami bantu semampu kami, dan saya langsung mengirimkan berupa link Google Form itu mengenai pernyataan penilaian terhadap soal yang saya buat, sama mengirim soal host. Oke, Pak Eri atau selaku validator 1 menyetujui. Inilah chat saya. Nah, pada tanggal berapa? Besoknya, tanggal 18 ini, bapaknya sudah menilai hasilnya. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke chat validator kedua, yaitu Bu Mila. Untuk chat saya ini, saya pada hari Tuesday ini saya meminta bantuan kepada Ibu Mila selaku validator kedua, dan langsung dibalas oke, boleh sama Bu Mila. Nah, selanjutnya pada keesokan harinya pada malamnya itu saya mengirimkan berupa link, dan Bu Mila itu langsung mengisi link tersebut ke Google Form-nya. Nah, sebelumnya saya banyak chat sama banyak kayak masukan sama Bu Mila ini, baik banget orangnya, menanyakan bagaimana sih kisi-kisi soal hot kayak gitu, terus kayak diberi saran, dikasih kisi-kisi instrumen dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan pengisian dari validator saya, hasil jawabannya. Oke, yang pertama dari Bapak Eri. Ini hasilnya. Dari pernyataan pertama ini, Bapak Eri memberikan nilai 4 untuk soal 1 sampai 4, dan soal 5 ini 2. Oke, untuk maksudnya 1, 2, 3, 4 ini maksudnya kita misalkan yang satu itu sangat tidak setuju dari pernyataannya, poin nilai kedua itu tidak setuju, nilai ketiga itu setuju, dan keempat sangat setuju. Nah, saya akan memperlihatkan saja ya untuk hasil dari
validator 1 Pak Heri. Oke, untuk saran dan komentarnya ini Pak Heri memberi masukan soal ini lebih dibuat lebih konstekstual lagi dengan narasi penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari. Soal juga harus dibuat lebih terbuka untuk memunculkan ide kreatif dan kritis sehingga dapat memunculkan banyak solusi. Nah, untuk kesimpulannya ini soal tersebut dapat digunakan dengan revisi. Oh ya, tambahan kemarin itu ada masukan dari Pak Heri pada soal nomor 3 kalau nggak salah, itu untuk hasil akhirnya itu lebih baik atau tinggi sebuah bangun kalau nggak salah, itu lebih baik nggak dibuat desimal, langsung dibuat angka yang secara utuh, tidak dibuat desimal. Oke, selanjutnya saya beralih ke validator kedua, yaitu Bu Masyitoh atau Bu Mila. Nah, ini adalah pengisian dari Bu Mila, sangat berbeda ya dengan Pak Heri tadi. Kalau pernyataan pertama ini Bu Mila mengasih nilai 3 untuk soal 1-4, dan soal 5 ini malah dinilai 4. Oke, saya akan tunjukkan penilaian pernyataan selanjutnya. Oke, untuk saran dan komentarnya ini Bu Mila memberi masukan ada 3 poin utama. Yang pertama, pembuatan instrumen soal itu harus ada perlu kisi-kisi untuk menyangkut aspek yang harus diukur, dan pada butir beberapa aspek tersebut digambarkan oleh soal. Pada poin kedua ini, pada soal nomor 2 bagian pembahasan itu pada bagian tanya apakah sebetulnya yang ditanyakan oleh soal. Oke, yang ketiga pada soal nomor 1 dan 3 sebetulnya butir soalnya itu belum nampak tipe host karena masih tergolong tipe soal yang masih secara rutin gitu, soal disampaikan ke semua guru. Mungkin akan lebih baik akan dikaitkan dengan beberapa masalah konseptual. Oke. Nah, untuk kesimpulannya sama seperti Pak Heri, itu soal tersebut dapat digunakan dengan kita merevisi. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan proses validasi saya atau dari Google Form ini jika dipindah ke Excel itu seperti apa dari penilaian hasil validator. Nah, berikut adalah uji ahli validator beserta pengisian penilaian yang sudah saya pindahkan tertampil di layar. Nah, fungsinya itu menggunakan uji icon ini agar mendapatkan sebuah masukan atau penilaian apakah instrumen itu perlu diganti atau direvisi atau tidak. Nah, untuk penilaian itu yang biasanya berkriteria rendah di bawah 0,4 kalau nggak salah. Nah, untuk uji coba kali ini ya saya buat ini didapat jika kita masukkan rumus yang dari penilaian ini kan ada sigma S dan NC-1. Nah, untuk rumusnya itu V sama dengan sigma S NC-1, sedangkan N ini jumlah validatornya, C-1 ini kayak jumlah angka penilaian validitas tertinggi dikurangi 1. Oke, untuk selanjutnya kan kita dapatkan itu kita dapatkan kriterianya.
kan udah ketemu CV-nya tuh per soal, kita dapatkan kriterianya yaitu. Nah, untuk kesimpulan dari situ saya memperoleh kayak hasilnya ternyata soal yang saya bikin atau pernyataannya itu tidak ada yang perlu direvisi kalau dari uji coba ini. Rata-rata itu soal itu validitasnya tinggi dan sedang, berarti tidak perlu direvisi kalau dari uji coba ini. Tapi untuk saya tetap revisi pada bagian soal tertentu, yaitu kayak misalnya dari tadi ada masukan itu nomor berapa gitu yang harus dibuat angkanya itu tidak desimal biar mempermudah kita atau siswanya juga untuk mengerjakan. Nah, setelah uji coba ini kan udah fix tuh, ini boleh disebarkan atau soal yang saya buat tadi boleh diuji cobakan langsung kepada responden atau siswa. Ini nanti saya akan menguji cobakan kepada teman-teman saya yang di luar prodi sama anak SMP. Anak SMP tuh nggak tahu ada apa enggak ya. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Tadi sudah ditunjukkan bagaimana saya meminta izin atau bukti korespondensi dan hasil pekerjaan korespondensi. Nah, untuk mendistribusikan soal ini saya menggunakan dua media, yaitu WhatsApp dan Google Form. Media WhatsApp ini untuk membantu teman yang nggak bisa membuka soalnya dan meminta izin bantuan kepada teman-teman untuk mengisi jawaban dari soal tersebut. Nah, untuk Google Form ini responden ini hanya menjawab secara singkat atau jawaban hasil saja untuk mengetahui benar atau salahnya. Secara keseluruhan penilaian saya itu dilihat dari benar atau salahnya siswa atau responden itu menjawab. Setelah mendapatkan hasil dari jawaban siswa atau data dari siswa, nanti kita akan menguji validitas dan reliabilitas. Yang pertama kita akan menguji validitas menggunakan biserial. Nah, untuk uji validitas biserial ini maksudnya agar kita mengetahui bagaimana soal yang kita buat itu dan sudah diterapkan ke siswa itu valid atau tidak. Ternyata dari hasil yang saya uji cobakan itu semua dari jawaban siswa, hasil jawaban siswa itu adalah valid. Nanti saya akan tampilkan bagaimana uji Excel saya ke kalian. Nah, untuk selanjutnya itu uji reliabilitas soal menggunakan KR20. Uji ini jelas memakai rumus KR20. Nah, uji ini untuk mengetahui bagaimana soal tersebut itu reliable atau tidak. Dari data yang saya uji itu, maka didapat hasilnya itu reliable yang pada tingkatan tinggi dan sedang. Kesimpulan secara keseluruhan bahwa kita membuat soal HURT ini harus mempertimbangkan secara matang-matang dari mulai kompetensi, ciri, dan sebagainya. Setelah itu kita akan menguji itu soal kepada validator, 2 ahli. Dan ingat, sebelum kita uji kita juga harus membuat kisi-kisinya terlebih dahulu. Selanjutnya validator akan menilai soal yang kita buat bisa revisi atau tidak. Jika tidak, kita langsung ke tahap selanjutnya, itu uji terbatas kepada responden. Nah, untuk uji kali ini saya menggunakan dua media, WhatsApp dan Google Classroom yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah kita uji coba terbatas kan kita mendapatkan hasil tuh atau data. Nanti kita akan uji ke Excel itu valid atau tidak soal tersebut dengan cara menggunakan validitas biserial dan reliabilitas KR20. Nah, dari uji coba saya validitasnya itu valid semua dan reliabilitasnya itu reliabilitas ke tingkat tinggi dan sedang. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.